Oke nih, sebelum acara dimulai nih, gua mau tanya-tanya dulu sebentar, ngobrol-ngobrol. Boleh nggak? Boleh. Oke, kita memisahkan diri aja ya. Bisa diri. Jangan sama ya. Oke Bang Imat, kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar ya. Ya, siap, Oke. siap. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol dulu sebentar sama korlap kita, yang bertugas hari ini bersama Ronggolawe ya di eventnya Piala Gentong. Oke, stay tune. Nah, gua sudah bareng Bapak Korlap yang bertugas di event kali ini nih. Eventnya Piala Gentong menuju apa ya? Ini. Banteng. Oh, menuju Piala Banteng. Masih Korlap. Insya Allah. Insya Allah. Ini ngomongnya kayaknya lucu-lucu amat tuh. Lagi puasa. Jadi tenaga. Oke, yang penting kan kita tetap semangat puasa juga. Semangat. Oke. Nah, gue mau tanya-tanya nih seputar kicau mania, seputar hobi burung ya, seputar penjurian juga, seputar pokoknya nanti gue tanya Bang Imat jawab. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Pertama nih, Ya. gimana selama masa pandemi kemarin gantangan? Apa imbasnya? Ada pengaruhnya apa enggak? Sangat berpengaruh sebetulnya. Sangat berpengaruh karena di masa pandemi ini kita berbentangan dengan aturan pemerintah gitu kan. Tidak boleh berkerumunan. Ya otomatis kalau gantangan kan mengundang berkerumunan. Otomatis kita ya ada sedikit istirahat. Tapi ya ada sih yang maksain main event ya gitu, supaya kita menjaga protokol kesehatan itu ada sih. Tapi tetap kan takut imbasnya nanti penutupan kan ya. Iya, penutupan atau ada imbauan-imbauan dari pemerintah setempat itu dari gugus covid itu sangat dirisankan gitu. Kita harus benar-benar berkoordinasi lah. Kita harus benar-benar mematuhi kan ya. Protokol kesehatan. Kayak sekarang nih, gua aja pakai masker. Iya, yang penting salah satunya pakai masker. Benar. Yang penting salah satunya pakai masker. Karena gua yang tanya, Bang Imat yang jawab. Jadi beliau aja yang nggak pakai masker. Pakai masker cuma di dagu. Protokol kesehatan tetap kali ini dipakai ya. Swab, gua udah swab ya, udah vaksin juga nih, udah aman lah pokoknya. Nah terus bolehlah dibuka karena itu kan buat takutnya soundnya nggak kedengeran ke gua nih. Siap. Kita seru-seruan aja. Apa ya? Nah di gantangan kemarin masa pandemi ya imbasnya banyak. Terus event apalagi. Nah Bang Imat sendiri nih di juri udah lama nggak? Mungkin kan dulu juri dulu tahapannya gimana sih bisa sampai sekarang seperti ini karirnya? Awalnya sih memang kita juga dari main burung gitu sama main burung sama. Jadi benar-benar harus paham ya. Dari sejak kecil saya walaupun tidak suka lomba ya sudah suka main burung, melihara burung di rumah. Dari umur berapa tahun Bang Imat? Dari sekolah SD dulu. Udah seneng ngambil burung dari hutan, terus ya kita ngerawat. Kalau sekarang ngambil dari hutan nggak ada di hutan. Nggak ada gitu kan. Sekarang ngambilnya pakai duit. Ada dari pemain yang kualitas. Benar. Dulu saya waktu sebelum jadi juri memang saya pemain juga. Terus tahapan saya bergabung dengan anak-anak kicau mania Pangandaran, saya alhamdulillah di situ mungkin saya diterima di panitia, terus kita belajar. Ada komunitasnya di sana. Di sana ada di Pangandaran waktu itu tahun 2008 kalau nggak salah itu. Tahun 2008 itu saya udah berkecimpung di dunia lomba gitu kan. Walaupun itu mungkin saya belum jadi juri mungkin cuman belajar di tempat lokal aja. Itu ya kita resminya jadi juri itu tahun 2010 kita udah belajar menjadi juri di sekitar Priangan Timur lah, kayak Pangandaran, ya Banjar, Ciamis, Tasik, Cirebon, Garut itu udah mulai itu sebelum jadi juri Ronggolawe itu udah kelihatan kita ada gabung di Ronggolawe itu tahun 2014 akhir. Oh berarti sebelumnya nggak di Ronggolawe ya? Di mana tuh dulu? Dulu independen. Oh independen berapa tahun? Dari 2010 sampai 2014
awal 2013 tambah 2014 kan kita pertama gabungnya dengan Ronggolawe. Itu juga saya gabung di Ronggolawe bukan termasuk sertifikasi grade A gitu. Cuma menyusul emang Ronggolawe di 2014 pertama mungkin di grade A-nya, tapi saya 2014 menyusul gitu. Itu karena ada sedikit pengalaman saya termotivasi menjadi juri itu dari rekan sendiri gitu kan. Kalau mau masuk coba juri EBO deh. Memang dari itu udah banyak, ada PBI, ada BNR, tidak sedikit yang menawarkan untuk ajak gabung, tapi saya waktu itu entah pemikiran apa saya dikenalkan sama teman-teman suruh masuk ke Ronggolawe. Alhamdulillah saya di waktu itu di Priangan Timur itu EBO Jaya kan ya Ronggolawe. EBO Jaya itu yang itunya EBO Jaya. Saya waktu itu gabung di Jabar 1 yang sekarang diambil sama Pak Ujang Krisna. Saya juga diklatnya, diklat pembandingan juri itu di Cigereleng waktu itu di Batu Hal. Bandung. Diklat juri Ronggolawe di sana, kita benar-benar pengen jadi juri Ronggolawe itu perih Pak. Perihnya gimana nih? Perihnya? Perjalanan dari Pangandaran ke Bandung tuh tiap hari Rabu di lapang Cigereleng itu saya berangkat. Diharuskan. Ya karena mau tidak mau. Motivasi saya pengen jadi juri Ronggolawe, walaupun mungkin potensi saya belum tentu diterima atau enggak ya waktu itu saya kadang berangkat subuh naik motor sampai Bandung jam 9. Saksinya itu teman-teman di Bandung sama Pak Haji Tony, Pak Ujang Tisna pasti tahu kalau mereka saya berbicara seperti ini pasti dia ingat gitu. Karena saya waktu itu kebetulan 3 orang dari sini, dari Banjar, Ciamis dan saya Pangandaran. Berarti nggak ujung-ujung jelek seperti ini ya? Proses banget. Proses Banget. Oke. Nah terus lanjut. Waktu itu 2014 ya, saya pertama masuk gabung dulu, saya dikasih baju, saya gabung ya mungkin karena di situ skill saya dilihat sama para petinggi Ronggolawe. Kompeten juga mungkin ya. Juga ya saya orangnya istilahnya disiplin lah. Sportif dalam penugasan di setiap event dari mulai berlap ke regional dan sampai skala nasional saya istilahnya tidak ada istilahnya saya gengsi gitu. Mau ini tuh tiket berapa dia pas saya yang penting saya tidak ada istilahnya mau belajar pintar, tapi saya mau belajar dan terus belajar supaya jadi yang terbaik gitu. Yang terbaik dalam arti menyukseskan event lomba gitu. Ya alhamdulillah di 2015 kita dikasih baju di Ronggolawe. Nah di 2015 kalau nggak salah itu di bulan April kalau nggak salah saya pertama turun di Bandung ditugaskan sama Pak Ujang itu sama Ronggolawe Pusat itu di HUT TPRI Jabar itu kalau nggak salah di Cibaduyut. Itu pertama. Dan disitulah saya mendapat pelajaran paling besar. Pertama saya jadi juri Ronggolawe turun di event nasional yang biasanya kita juriin lomba. Sebenarnya sama, mau latber, mau gebiar, mau regional juga. Ya sistem penilaian kita punya pakem sama gitu. Cuman ketika kita turun di nasional, kita punya motivasi tersendiri bagi saya pribadi gitu. Bagi saya pribadi punya motivasi tersendiri gitu. Karena di event itu memang event kolosal yang dinanti-nanti para peserta, yang kita bangga lah gitu kan, bisa gabung dengan Ronggolawe, tugas di nasional, sampai pulang ke Pangandaran kita motivasinya gimana sih caranya supaya kita jadi juri dan membangun insomnia di seluruh Kabupaten Pangandaran umumnya ya di seluruhan ya tidak ada istilahnya. Kalau Pangandaran sendiri kan itu tempat kedudukan saya di domisili gitu. Jadi pengen mengembangkan daerah sendiri ya. Daerah sendiri gitu. Kalau saya sifatnya mengembangkan tidak ada istilahnya lapang yang dibeda-bedakan mau itu dianaktirikan mau itu independen mau itu Ronggolawe sendiri gitu kan sama aja kita niatnya memajukan. Sampai sekarang juga banyak lapang-lapang yang sebelum saya menjadi juri dan sekarang saya menjadi juri banyak lapang-lapang yang berdiri sampai sekarang masih kokoh didampingi sama saya gitu dalam arti kerja sama tim dan konsepnya kehidupan di Pangandaran untuk di perburungan juga kita koordinasinya enak dan tujuan kita memajukan lah. Kalau tidak memajukan, saya dari tahun 2010 sampai udah sekarang kemana mungkin ya masih berdiri menjadi juri, apalagi di sekolah juri Ronggolawe yang misalnya besar lah. Notabene udah gede gini ya. Saya nggak sempat bicara masalah notabene besar kecilnya, mungkin udah dikenal lah seperti apa. Ya pasti ya. Nah itu dari perjalanan itu sampai menjadi korlap sekarang ini. Korlap istilahnya ya gimana tuh? Dulu kan mungkin sebatas juri-juri aja kan. Apa sih perbedaannya korlap sama juri? Perbedaannya sih sebetulnya sama sih. Sama.
kalau bagi saya jabatan tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, cuma kan Selama- tetap pengadil lapangan ya. Di lapangan tetap sama, kerja sama tim, salah satu salah semua, sakit satu sakit semua. Tapi di sisi lain ketika saya menjadi juri, Ada yang bertanggung jawabnya kan tanggung harus jawabnya ya ketika ada peserta istilahnya lah, peserta protes. protes. Ya, otomatis juri kan tidak boleh menjawab walaupun tahu gitu Iya. burung ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Ya saya jelas yakin tahu lah semua Nah, juri. nggak yang mungkin, bertugas, nggak mungkin nggak tidak tahu kan. Karena dimanapun juri bertugas ya kan mereka udah siap di dalam sistem penilaiannya. Tapi kalau di kolab pertanggungjawabannya kita harus istilahnya enak gitu kan, harus bertanggung jawab menjelaskan. Kalau istilah juri, maaf gitu karena saya juga mungkin dulu juri sama dalam satu gantangan itu, satu kelas itu mencari 3 ajuan terbaik dari beberapa burung terbaik gitu kan. Nah kalau kolab dari burung terbaik 3 terbaik dan harus bisa Diperkecil. memperkecil dan memperbanyak burung nominasi, dan yang tidak nominasi harus ada catatannya supaya bisa kenapa sih burung ini tidak masuk nominasi. Dan di situ kita Ya nanti mungkin ada jawabannya ya. jawabannya harus benar-benar punya catatan gitu lah. Harus punya catatan kenapa burung ini masuk nominasi, kenapa ini burung nggak masuk nominasi gitu kan. Istilahnya kita harus punya jawaban di mana enaknya seperti peserta, karena kita juga saling membutuhkan. Peserta butuh juri, juri butuh peserta, ya peserta juga butuh dan juri gitu. Nah, Sama-sama ya saling berkesinambungan sebenarnya ya. Nah, untuk korlap sendiri nih, ada beban tersendiri nggak dari Sebetulnya banyak? kalau masalah beban ya mungkin semua kolab juga mengalami beban. Ada Kita ya? harus berani gitu. Kenapa di dalam setiap event itu kita jujur lah, di setiap event pasti ada yang namanya protes. Tidak ada istilahnya pasti. event tidak ada yang tanpa protes. Semua juga istilahnya Event manapun, event apapun. Tapi setidaknya saya selama jadi kolab mengingatkan saya pribadi gitu, mendapat pelajaran, setidaknya bisa minimalisir terlalu banyaknya protes-protes yang berlebihan. Karena yang namanya sukses gelaran itu bagi saya pribadi sebagai tim pengadil kolab dan juri, suksesnya gelaran itu bukan dari banyaknya peserta. Kalau memang gantangan mungkin dari banyaknya peserta gitu kan, yang IO yang punya gantangan itu mungkin dari banyak. Tapi kalau juri sama kolab, suksesnya gelaran itu bukan dari banyaknya gantangan, dari suksesnya gelaran minimalisir berkurangnya protes yang berlebihan. Oke. Benar gitu ya, sangat apa ya, ya patut diperhitungkan lah. Iya. Nah terus selama jadi awal jadi juri, terus sekarang menjabat jadi korlap, apa sih kesan dan kesan tersendiri dari Bang Imad sendiri nih selama jadi pengadil lapangan? Bagi saya sih mungkin di kesan dan kesannya itu termotivasi buat diri saya pribadi gitu. Mungkin saya berbicara sini mempelajari untuk diri saya sendiri gitu, karena jadi juri dan Ya buat gua juga nih, biar jadi pelajaran kan, apa sih pesannya, apa sih kesannya. kesannya saya cuma begitu. Satu, mungkin kita sebagai juri juga serba salah ya gitu. Dekat sama peserta Salah, nanti ada apa-apa. apa gitu kan. Nggak dekat sama peserta ya kita juga butuh. Nanti dekat sama gua ada masalah lagi, ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sebenarnya, nggak ada masalah ya. Karena motivasinya seperti itu ya. Saya jadi juri, saya cuma menitipkan sama rekan-rekan kami, terutama tim juri Ronggolawe dan umumnya bukan tim-tim juri yang lain. Inilah juri yang pengadil yang amanah gitu kan. Waktu disiplin, konsekuensi di lapangan, konsekuensinya betul-betul burung seperti di lapangan. Karena apa? Kenapa saya berdiri seperti ini menjadi juri sampai menjadi kolab? Karena tegak pendirian saya sebagai juri dan kolab itu karena amanah saya dan saya diamanahan sama senior-senior saya, sama orang tua saya. Dimanapun kita berada di dalam satu pekerjaan apapun itu, termasuk juri dan kolab, tolonglah jujur dalam bekerja, amanah dalam menegaskan keadilan di dalam perburungan. Maka misalnya kesuksesan pun pasti menghampiri kita gitu kan. Kesuksesan pun pasti menghampiri kita. Ketika kita melakukan kejelekan bukan berarti kita jelek. Kesalahan kalau juri sih di mata peserta Mungkin gitu kan. selalu salah.
selalu salah. Sudah benar juga salah, apalagi salah gitu. Itu udah itu motivasi penumpang untuk evaluasi. Tapi mungkin bagi pembelajaran saya pribadi, gitu bagi kan. pemenang mah nggak salah. Ya, yang bilang kata salah itu yang juara 3 mungkin. Kalau yang juara mengatakan dirinya nggak benar, dirinya salah gitu kan. Tapi Belum tentu kan, belum tentu gua aja belum tentu bisa tuh. itu karena saya di pengalaman Evan atmosfer peserta juga beda-beda gitu kan. Setiap wilayah punya atmosfer protes beda-beda gitu. Paling berkesan apa sih selama jadi juri? Jadi Apa di event kecil, di event besar? Kesan kesannya dari pengalaman berkesannya? kalau berkanya saya tidak robah sih dari awal. Mungkin kan kalau dikenal Ketika kan kita- kalau dikenal mah udah Kalau pasti. dikenal mah mungkin insya Allah Udah pasti. rekan-rekan yang melihat saya berbicara seperti ini mungkin tahu itu mah Ah, jadi paling jelek di pengalaman gitu kan. Jadi udah biasa tugas yang saya temui gitu. Cuman yang kesan sama saya itu ketika saya tugas itu kan udah jelas hobi ditugasin, udah hobi dapat tugas gitu ke suatu tempat gitu kan. Dari selain tugas kita juga dapat pengalaman wilayah yang didatangi gitu kan. Wilayah ini seperti ini, jadi tahu tempat-tempat seperti ini, atmosfer peserta panitianya penyambutan enak seperti apa, bukan gitu membandingkan gitu kan. Semua peserta, semua IO, semua yang punya datangan juga sama gitu. Penyambutan kita disambut hangat lah gitu. Saya istilahnya nyaman lah, dalam arti kesan saya menjadi juri itu kesannya selalu termotivasi ketika saya tugas ke suatu tempat itu bangga gitu, punya kebanggaan tersendiri karena bisa mengenali tempat itu, bisa mengenali orang-orang setempat, bisa bersilaturahmi dengan ketemu dengan kawan baru. gitu kan, bisa menikmati makanan yang baru gitu kan, makan makanan khas Yang daerah, aneh. yang aneh gitu kan. Itu karena saya punya dukungan gitu dari keluarga, dari rekan-rekan, Dukung saya. penuh dari keluarga berarti Iya, ya. dari anak istri sangat mendukung gitu kan. Itu Walaupun itu bukan pokok, setidaknya menumpang gitu kan. Karena saya sampingan guys. bukan sampingan Apa gitu sih kan. istilahnya? Iya Bisa kan ini dikatakan kan, kalau kata dia- saya, dia- saya ini di kan juri itu berangkatnya di kala hari libur aja kan. libur. Kalau kalau dia nggak libur di di tempat yang utamanya dia nggak bakalan bisa ngejuriin. Mungkin kalau sore mah pasti bisa kalau di daerah. Oke nih, untuk kesan udah ya, pengalaman berkesan udah. Mending pengadil di lapangan di event gede, event kecil. Kalau saya sih mengatakan pengadil lapangan itu event besar event gede sama Sama aja. sebetulnya. Karena kita mungkin kembali Mungkin kan lagi kita- atmosfer event gede Iya, kan beda lagi. memang ketika kita tugas di event nasional kayak kemarin saya maaf gitu kan Yang tugas kemarin, di Bandung. Parahyangan gitu Bandung gitu kan. Nah, contohnya itu. Selama saya tugas di penjurian gitu di Ronggolawe, 2 event itu yang berkesan gitu kan. Event yang tiketnya dulu waktu pertama mungkin di Piala Ngapak 3 ya di Gombong 35 juta sama atmosfernya istilahnya 80% sukses gitu saya mengolapi di event itu. Kenapa? Di mana akan peserta mungkin ada yang kesal, yang nggak juara, yang istilahnya pastilah gimana itu lah. mah ya. Tapi saya lihat waktu di Gombong juga tiket 5 juta itu yang protes bisa dihitung lah berapa, 2 orang, cuma 2 orang itu kan termasuk sukses. Itu kesannya saya itu tugas di event besar. Emang bukan berarti menganatirkan event kecil. Event kecil juga saya sama ya. seneng gitu kan di event kecil, jangankan event besar. Pengelola bar sendiri juga itu sudah tanggung jawab saya memajukan. Benar. Kemarin tugas terakhir di Parahyangan. Kenapa? Ya mungkin itu ada kesannya karena dulu sebelum saya pindah ke Jawa Tengah ke Jateng 7, saya juga pernah tidur, pernah tugas, pernah cari ilmu, pernah besar di Jabar 1 gitu ya. Jabar 1. Ya, karena Ronggolawe itu saya pertamanya di Jabar 1. Jadi ketika kami tugas di event besar kemarin di Bandung, Serasa pulang ke rumah sendiri serasa mungkin. pulang sendiri, ketemu teman-teman lama, itu kesannya itu pas lagi eventnya event Gede. lumayan gede nasional gitu kan. Berarti Jalan. sekarang masuk di Jateng. Iya, saya dari 2017 kalau nggak salah ya 2017 saya mutasi karena dulu perpecahan di sini ada yang lebih dekat, intinya yang lebih dekat. Sebenarnya tidak ada permasalahan apa-apa. Saya dari Jabar 1 ke Jateng 7 karena posisi Kabupaten Pangandaran sama Jawa Tengah itu perbatasan. Jadi saya lebih dekat ke Ronggolawe Jateng 7 gitu dibandingkan Yang lainnya Jabar 1 mungkin. sebetulnya lebih enak mah di Jabar 1 penugasan gitu kan, dulu pengalamannya dari situ, dapat ilmu dari situ. Tapi ya karena memang pengalaman saya juga memang
direkrutkan lebih dekat itu kan di Jateng 7, jadi saya pindah di Jateng 7 di 2017 waktu itu. Oke, apa lagi ya yang akan gue korek? Mungkin dari nanti rekan-rekan yang nonton video ini silahkan saja komen di bawah. Gue harus ngobrol sama korlap mana lagi atau juri mana lagi yang akan gue tanya. Nanti gue sampaikan pertanyaannya. Kebetulan hari ini gue eksklusif nih ngobrol bareng. Ini ceritanya cerita konslet. Gue kali ini cerita konslet. Cerita seputar pokoknya event burung, cerita konslet. Nah, gue agak bawa konslet. Kenapa? Ya, gue ada misi di cerita konslet kali ini. Nah, gue mau sharing dengan teman-teman Kecomania, dengan para juri, dengan yang punya event atau perjalanan. Nah, cuma gue akan ceritakan di sini. Kebetulan hari ini ketemu sama Bang Imat. Terima kasih banget nih udah mau di Sama-sama. review, Sama-sama. udah mau mungkin ada hal yang mau disampaikan buat gue sendiri nih, bagi pribadi dan rekan-rekan Kecomania semua. Khususnya event sekarang nih. Ya, buat event sekarang ya terutama mungkin satu, mudah-mudahan lebaran selesai sukses sampai akhir ya, tidak ada kendala. Amin. Mungkin yang menjadi penghalang gelaran berjalan gitu kan. Nah, Dan untuk event kali ini mungkin mudah-mudahan juga kita diberi rezeki kesehatan, Amin. jaga kesehatan, jaga Amin. protokol kesehatan, Nah. tetap kita menjalankan ibadah puasa gitu. amin. Bagi yang menjalankan. Yang bisa menjalankan gitu kan. Alhamdulillah sampai saya bisa menjalankan. Amin. Sama gue juga. Mudah-mudahan Amin. semua peserta kondusif, Amin. keluarga juga sukses, Hmm. saya pribadi juga menjalankan event ini, mengemban tugas selesai sampai akhir perjalanan. Oke, terima kasih. Semoga juri-juri kita kali ini, juri Ronggolawe, mudah-mudahan semuanya aman, lancar, tertib dan ya pokoknya terkendali ya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu ya. Siap. Wawancara gue eksklusif kita bareng Bang Imat. Dan jangan di skip-skip videonya. Stay tune terus di channelnya Bang Imat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.